serta Saya Miskiatur Rahma. terima kasih sudah mampir di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas performa keuangan konsolidasian pada PT Telkom Indonesia Tbk untuk tahun 2024. Mulai dari struktur grup, goodwill, kepentingan non pengendali, transaksi pihak berelasi sampai dengan perubahan kepemilikan pada entitas anak. Untuk mengetahui konsolidasian PT Telkom Indonesia lebih lanjut, saksikan video kami selanjutnya. PT Telkom Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan terbesar di bidang telekomunikasi Indonesia dengan total 299,7 triliun rupiah aset konsolidasian pada tahun 2024. Grup Telkomsel ini membawahi beberapa perusahaan besar. Yang pertama ada Telkomsel dengan persentase kepemilikan sebesar 70%, jenis usahanya yaitu telekomunikasi seluler dan broadband. Yang kedua ada Mitratel, yaitu dengan persentase kepemilikan sebesar 72%, dengan jenis usaha yaitu penyewaan bendara telekomunikasi. Yang ketiga ada Metra, yaitu dengan persentase kepemilikan sebesar 100%, dengan jenis usaha multimedia dan solusi digital. Nah, yang terakhir ada Telin dengan persentase kepemilikan sebesar 100%, dengan jenis usaha telekomunikasi internasional. Telkom bertindak sebagai entitas induk dan mengendalikan aktivitas operasional laporan keuangan pada entitas anak melalui konsolidasi. Kontribusi terbesar terhadap revenue dan laba usaha berasal dari Telkomsel dan Metrarel. Goodwill terbesar yang dimiliki grup Telkom berasal dari serangkaian akuisisi oleh entitas anak, mulai dari Mitratel, Metranet, Metra, Sigma, TDE, hingga Telkomsat. Berdasarkan laporan keuangan 2024, total goodwill yang masih tercatat mencapai 995 miliar rupiah. Goodwill tersebut sebagian besar merupakan hasil akuisisi bisnis sebelumnya. Yang pertama ada Mitratel yang mencapai 467 miliar rupiah. Yang kedua ada Metranet dengan 220 miliar rupiah. Yang ketiga ada Metra yang mencapai 85 miliar rupiah. Yang keempat ada Sigma yang mencapai 78 miliar rupiah. Yang keenam ada TDE yang mencapai 77 miliar rupiah. Yang terakhir ada Telkomsat yang mencapai 68 miliar rupiah. Namun, tahun 2024 bukan tanpa catatan penting. Telkom mencatat adanya impairment goodwill yang berasal dari dua entitas. Yang pertama, DigiServe, penurunan nilai sebesar 64 miliar. Yang kedua ada MNDG, penurunan nilai sebesar 13 miliar rupiah. Total rugi impairment sebesar 77 miliar rupiah dan diakui dalam beban penyusutan dan amortisasi. Dengan demikian, goodwill Telkom di tahun 2024 tidak hanya mencerminkan nilai strategis dari akuisisi masa lalu, tetapi juga mencapai penyusutan realistis atas nilai ekonomi di tengah dinamika industri digital. Dalam Telkom Group, NCA terdiri dari beberapa entitas, terutama dari Telkomsel dengan kepemilikan Telkomnya 70%, Mitratel dengan kepemilikan 72%, Fitnet, TDI, TLT dengan kepemilikan antara 51% sampai 60%. Itulah entitas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap NCA di laporan keuangan. Nilai NCA pada tahun 2024 tercatat sebesar 20,396 triliun rupiah. Sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 20,818 triliun rupiah. Penurunan ini dipengaruhi oleh transaksi dividen kepada pemegang saham minoritas serta pembelian kembali
saham oleh entitas anak. Sementara itu, laba yang didistribusikan kepada NCA mencapai 7,094 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa entitas-entitas yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh Telkom tetap memberikan kontribusi laba yang signifikan bagi grup. Keberadaan SCA menggambarkan struktur kepemilikan Telkom yang melibatkan investor strategis, namun tetap menghasilkan kontribusi kuat bagi profitabilitas secara keseluruhan. Pemirsa, laporan keuangan Telkom mencatat berbagai transaksi ekonomi dengan pihak relasi. Beberapa temuan penting dalam catatan laporan keuangan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada piutang usaha. Nah, PT Telkom ini memiliki piutang usaha kepada pihak relasi sebesar 2,350 triliun. Didominasikan oleh penjualan jasa telekomunikasi dan infrastruktur. Aspek yang kedua yaitu ada utang usaha. Sebaliknya, utang usaha kepada pihak berelasi mencapai 626 miliar. Pendapatan dan beban intragrup. Transaksi antar entitas mayoritas berbentuk yang pertama, ada penjualan layanan telekomunikasi dari Telkom ke Telkomsel. Yang kedua, ada penyewaan menara dari Mitratel kepada Telkomsel. Yang ketiga, layanan digital dari Metra kepada entitas lain dalam grup. Jadi, berdasarkan analisis kelompok kami, nominal transaksi pihak berelasi tergolong wajar karena mendukung integrasi strategis di dalam grup dan telah diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan. Pada tahun 2024, tidak ada perubahan kendali ini. PT Telkom tetap menjadi pemegang kendali ini. Dan entitas masih dikonsolidasi. Namun, ada aktivitas modal dari pemegang saham non-pengendali. Salah satunya Mitratel. Yang paling terlihat adalah penambahan modal dan pembelian kembali pada entitas anak. Meskipun ada transaksi tersebut, kendali tetap tidak berubah. Telkom tetap menjadi hidup dan pemegang kendali secara keseluruhan. Demikian laporan keuangan konsolidasian PT Telkom Indonesia Tbk tahun 2024 dari Iqbal Channel. Jadi, menurut kami yang paling menarik dari perusahaan ini adalah konsistensi kinerja antara Telkomsel dan Mitratel yang menjaga profitabilitas grup di tengah persaingan industri digital. Insight dari kami, kontribusi NCI yang mencapai lebih dari 7 triliun rupiah menunjukkan kolaborasi bisnis Telkom dengan investor eksternal masih sangat kuat. Saya Seli Ardianti bersama rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk update selanjutnya. Sampai jumpa nanti. Sampai ketemu lagi.